Destinasi kuliner Audi kali ini ada di kota Serang. Jadi Audi mau cobain makanan yang dijadikan oleh-oleh khas daerah sini. Sudah berdiri sejak tahun 1970-an, tempat ini dikenal sebagai pionir sate bandeng dan menjadi salah satu produsen terbesar di kota Serang. Ini dia nih, sate bandeng Hajah Maryam. Penasaran gak sih cara buatnya kayak gimana? Langsung aja deh kita ikutin Audi yuk. Sobat makan, shh, diam. Kita ini lagi mau perang karena kita lagi ada di Serang. Nah, kebayang dong, ya kan? Kebayang dong kalau kita lagi ada di Serang, otomatis sebelum perang kita harus makan dulu yang banyak. Salah satunya ini nih. Tada! Ini adalah sate bandeng Hajah Maryam. Yaudah kalau gitu, biar gak makin penasaran kok bandeng dijadiin sate sih, kok bisa sih? Penasaran kan sama aku juga. Mending kita langsung lihat aja yuk produksinya. Let's go! Siapa nih yang takut memakan ikan bandeng karena durinya yang banyak? Tenang sobat makan, ikan bandeng di sini udah melalui proses pembersihan dari semua durinya. Daging yang udah terpisah dari durinya ini masih harus diayak secara manual agar semua duri halusnya ikut terpisah. Wah, gak ada alasan takut tersedak duri ya makan sate bandeng. Nah, ini dia nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, ya. Aku boleh duduk di sini nggak? Boleh, silakan. Boleh ya? Silakan. Silakan. Jadi ini tuh katanya Ya. tempat ini adalah dimana ikan udah dibersihin dari tulang sama dagingnya tuh udah dipisahin, terus baru masuk sini untuk dicampur sama santan ya? Iya, benar. Oh, jadi ini gimana ini? Nah, jadi ini Mas? prosesnya, jadi kita ada pemasukan adonan ke dalam kulit ikan Kulit bandengnya. ikannya. Iya, nanti caranya seperti ini, Mbak. Belum selesai sampai misahin durinya aja nih. Daging ikan yang udah halus ini akan dicampur dengan adonan santan setengah kental. Dan udah diberi bumbu seperti bawang dan gula merah. Kemudian dimasukkan kembali ke dalam kulit ikan untuk ditusuk seperti sate. Dan ini satu harga sate ikan bandeng ini berapa, Mas? Satu piece ini harganya 42.000. Oh, 42.000. Wah, worth it banget sih sobat dong. makan. Aku jadi penasaran Ya. gimana cara bakarnya. Oh, kita boleh pembakaran. Boleh, langsung. oke. Let's go. Oh, Nah, di sini, Mbak Kodi. proses pembakarannya. Iya, di sini. Oh, Nah, saatnya proses membakar. Sate bandeng ini akan melalui proses pembakaran pertama hingga setengah matang. Setelah setengah matang, sate bandengnya dioleskan adonan santan kental dan dibakar lagi hingga matang. ini proses semuanya dari pembakaran pertama, abis itu diolesin, pembakaran kedua. Itu berapa lama, Mas? Kalau satu pembakaran ini, satu tungku itu 35 ikan bisa matang kurang lebih 20-30 menit. Oh, 20-30 Iya. menit. Ih, aku jadi nggak sabar pengen makan, nyobain. Boleh. Ini ada sambal-sambalannya juga nggak? Kalau sambal kita nggak pakai sambal. Oh, jadi benar-benar iya, ini asli aja, bandengnya asli. aja, iya. Duh, makin suka nih yang original-original gini. Kita langsung cobain, sobat makan. Let's go! Let's go. Setelah melalui proses yang agak panjang, akhirnya momen yang ditunggu datang nih sobat makan. Audi udah gak sabar mau cobain sate bandeng yang legendaris ini. Wah, kayak gimana ya rasanya? Ini cara makannya sebenarnya bisa digigit atau dicoel. Duh. Oh, dia langsung lembut banget. Langsung nyatu loh. Tuh. Ini udah nggak ada durinya ya. Jadi makannya juga enak, nggak ribet. Nggak harus ngepisah-pisahin tulangnya. Nah, dan ini tebel banget tuh sobat makan dagingnya. Udahlah, langsung kita cobain aja lah. Ini tuh tanpa sambal, tanpa apapun, makannya memang langsung begini aja. Wah, gak heran sih kalau rasanya seenak itu. Sobat makan, ini tuh teksturnya lembut banget dan rasanya itu condong ke manis ya. Jadi mungkin karena tadi ada campuran gula putih sama gula merahnya, jadi ini condongnya ke manis. Tapi at the same time, ini ada rasa kayak gurihnya juga. Mungkin gurihnya ini didapat dari santannya. Dan ini juga bisa padat gini, aku rasa karena santannya sih. Tuh, bener-bener. Wah, setelah mengikuti proses panjang mengolah sate bandeng ini, Audi udah gak dibuat penasaran sama rasanya. Gurih manisnya nih nyatu
menyatu dengan sempurna di mulut. Kira-kira apa ya penilaian dari Audi? Jadi menurut aku, sate Bandeng Haja Mariam, Serang, Banten, enaknya real! Wah! Sobat makan pecinta dessert, buruan merapat deh. Kali ini Gang Rating 5 lagi mampir ke Karawang buat nyobain bubur yang gak biasa-biasa aja. Di Kang Bubur Karawang. Bubur di tempat ini dikreasikan jadi makanan yang sangat kekinian banget loh. Penasaran kan? Kira-kira Audi tuh pesen apa aja ya? Cus, ikutin Audi. Hai Sobat Makan, sekarang aku lagi ada di Kang Bubur Karawang. Bubur ketan hitam ice cream. Wow, gimana tuh? Bubur ketan hitam ice cream. Tuh, bisa dilihat ya. Ini di sini cantik sekali warnanya. Ada sagu mutiaranya nih tuh. Di sini ada vanilla ice cream. Oh. Dan di sini juga ada fruit cereals. Dan di sini juga ada ini nih. Aduh. Ini kesukaan aku, durian. Tuh. Ih, enak banget. Bubur ketan hitam di tempat ini sangat disukai anak muda Karawang karena rasanya yang unik banget dengan tambahan topping ice cream di atasnya. Aduh, makin gak sabar cobain deh. Kita cobain aja langsung ya. Sekarang aku mau campur juga sama fruit cerealsnya. Gimana rasanya? Wow, fruit cerealsnya ini enak loh. Dia crunchy banget walaupun udah terendam sama ice. Kita cobain sagu mutiaranya ya. Kita campur semua jadi satu. Pakai ketannya juga tuh. Nah, dan yang aku highlight ini tuh duriannya tuh bener-bener fresh. Manisnya pas, bukan yang mateng banget juga. Ini campur semua jadi satu ya. Jadi beraneka ragam gitu di mulut. Wow. Tapi abis yang dingin-dingin, ini ada yang kayak menyilaukan mata. Ini cantik sekali. Apa ini di depan mataku? Ini kalau kita lihat ya, ini secara kasat mata ada banana, ada coklat, ada strawberry, ada whipped cream, dan di bawahnya nih ada apa nih? Oh, ada waffle ternyata Sobat Makan. Nah, biar makin naikin mood lagi, Audi juga pesan Belgian waffle. Bagian paling spesial di menu ini adalah whipped creamnya, karena homemade nih Sobat Makan, alias buatan sendiri. Makin ngiler ya lihat tampilannya. Cus deh, kita tanya Audi yuk, kira-kira rasanya kayak gimana ya? Kita cobain ya. Dan ini nih, katanya yang menarik adalah whipped creamnya ini itu buatan sendiri. Whipped creamnya enak, nggak terlalu yang lembek banget. Sekarang kita cobain strawberry and chocolate-nya. Cobain ya. Kita campur sama coklatnya. Ini karena dia stroberinya kecil-kecil nih. Aku rasa ini stroberinya yang ngebuat balance seluruh rasanya. Kan kita coba banananya ya, pisangnya. Kan? Pisangnya ini udah kelihatan, ini manis. Jadi pisang sama stroberi ini beradu. Stroberinya dibikin untuk peredam rasa manis yang terlalu kuat. Proses pembuatan waffle sendiri hanya membutuhkan waktu maksimal 3 menit aja loh Sobat Makan. Waffle ini juga dibuat menggunakan bahan-bahan yang premium. Jadi kalau soal rasa dan tekstur nggak usah diragukan lagi deh. Waffle-nya dulu. Wow. Ini waffle-nya masih crispy loh, walaupun udah dikasih whipped cream dan lain-lainnya, harusnya kan dia jadi lembek ya.
dan jadi alot gitu. Tapi ini enggak. Tuh. Dan ini masih crispy walaupun udah diguyur sama coklat dan juga whipped cream. Kita cobain pakai waffle, pisang sama strawberry. Nah, ini ada waffle, banana sama strawberry. Kita buktikan apakah benar ini fungsinya strawberry ini untuk menetralisirkan rasa manis yang ada di dalam semua kondimen ini. Kita cobain ya. Jadi whipped creamnya itu menambah tekstur creamy. Tadi seperti aku bilang, stroberinya ini bikin rasa asidnya menetralisir semua rasa manis yang ada. Karena kan kalau semuanya manis jadinya kan mahak ya. Tapi kalau ini enggak, karena ada strawberry kecilnya ini. Aduh, yang ini mau manggil-manggil. Kita coba balik lagi ke sini ya. Mungkin ini kalau misalnya dikasih coklat dikit gitu kayaknya mungkin much better. Dan surprisingly ya, fruit serralnya ini masih tetap crispy loh. Jadi aku bilang sih ini semuanya enak ya. Udah puas banget cobain yang manis-manis, mulai dari bubur ketan hitam, es krim yang kekinian, sampai cobain Belgian waffle yang bisa naikin mood. Sobat makan penasaran gak sih kira-kira penilaian dari Audi tuh gimana ya? Jadi menurut aku, Kang Bubur Karawang enaknya real. Halo sobat makan, udah siap dapat rekomendasi makanan enak dari rating 5 belum nih? Kali ini geng rating 5 lagi ada di daerah Cimahi dan mau cobain bakso yang viral dan pastinya enak. Namanya bakso ngurat gimbal. Namanya aja udah bakso ngurat ya sobat makan. Pastinya baksonya full urat. Makanya nih bentuknya tuh gak kayak bakso pada umumnya. Selain itu sobat makan tuh juga bisa menambah topping loh. Salah satunya adalah topping tulang rangu. Aduh, makin penasaran kira-kira rasanya gimana ya. Cus, kita tanya Nata yuk. Sobat makan siapa nih yang demen banget makanan yang berkuah-kuah terus pedes? Nah, mumpung di Cimahi, jadi ada satu tempat bakso yang viral banget. Namanya itu Bakso Ngurat Gimbal. Jadi Nata memutuskan untuk mampir ke sini, terus Nata pesen ini nih. Bakso Ngurat Gimbal Jumbo ditambah toppingannya tulang rangu. Wah, banyak banget nih toppingan tulang rangu juga, ngasihnya nggak pelit-pelit sobat makan. Nah, terus ini juga ya. Nah ini nih, ini dia bintang kita. Bakso ngurat gimbalnya yang jumbo. Ini besar banget ya. Terus aku pengen cobain si tulang rangunya nih. Si tulang rangunya ini, dia tuh kerasa banget tekstur crunchy-nya. Terus emang dia pakainya tulang yang muda banget. Jadi walaupun dia agak keras-keras crunchy, masih bisa ketelan dan kekunyah. Ditambah si tulangnya ini juga ada kayak sedikit, tuh ada sedikit dagingnya gitu di sini nih. Nambah kenikmatan tekstur dari si bakso ini. Sekarang Nata pengen cobain si bakso uratnya. Gede banget nih sobat makan. Sobat makan, ini menurut Nata salah satu bakso yang isinya tuh full daging banget sama urat. Ini saking banyak uratnya, jadi sebenarnya agak susah ngunyahnya. Tapi walaupun agak susah, ini uratnya tuh nggak alot untuk dikunyah. Cuman karena emang banyak aja isian uratnya. Terus kalau misalnya sobat makan pesan satu mangkoknya juga, ini tuh udah ada bakso kecil-kecilnya gitu. Nih, aku dapat 1, 2, 3. Nah, ada bakso-bakso kecilnya kayak gini nih. Bakso ngurat gimbalnya aja tuh udah enak banget. Kalau rasa bakso yang kecil gimana ya? Ini bakso kecilnya ini katanya full daging. Kita cobain. Baksonya emang bener-bener full daging.
Kalau nggak percaya kita ini nih, tuh. Dia kayak masih chewy gitu kan, berarti ini si dagingnya tuh banyak. Soalnya kalau tepung, itu biasanya kayak jadinya jadi lembek, tapi ini tuh masih chewy banget. Tapi sobat makan, kalau makan bakso emang nggak pas kalau nggak diracik. Makanya kita racik dulu ya semuanya supaya makin jos. Eits, tapi tunggu dulu. Di warung ini sambelnya tuh unik banget karena menggunakan chili flakes yang hampir mirip sama chili oil dan pastinya bakalan tambah nikmat deh. Biar makin nampol. Nah, biar makin sedap kita pakein kecap. Tidak lupa saus. Sama biar agak asam-asam sedikit kita tambahin cuka nih. Ini biar makin medok banget ya pedesnya. Kita tambahin lagi nih sampai kuahnya merah. Cobain dulu kuahnya yang udah diracik. Wah. Ini bener. Mungkin karena dia pakai cabai kering ya. Jadi pedesnya itu kayak langsung masuk tenggorokan. Cobain nih. Ini juga dilengkapin sama soun dan sayuran. Sayurannya ada toge sama ada sawi. Biasanya atau punya trik buat makan bakso kayak gini. Kita tambahin di atas. Nah. Terus kita makan nih. Ada-ada aja ya Nata. Ini nih cara baru loh makan bakso ditambahin cabe plus kecap. Waduh nikmat banget rasanya. Itu jadi nambah sensasi gurih, asam dan pedes langsung jadi satu di atas bakso uratnya ini nih. Cobain tulang rangunya sama sounnya ditambah sama bakso uratnya. Aku mau cobain di mix pakai tulang rangunya. Tulang rangu plus bakso uratnya. Jadi si bakso urat ini tuh kenyal, terus gitu full daging. Tapi karena aku tadi mix pakai tulang rangunya, dia nambah tekstur crunchy-nya di situ. Nah, puas nyobain bakso ngurat gimbal yang super besar ditambah tulang rangunya yang bikin ada texture crunchy dalam mulut, pastinya tuh buat perut kenyang, hati pun jadi senang. Tapi kalau penilaian dari Nata sendiri gimana ya? Jadi menurut Nata, bakso ngurat gimbal rasanya rating 5. Makanya nih, saking pedesnya ini suara juga udah mau habis, tapi enak banget. Makan lagi ya. Kasep, neng gelis, sini atuh merapat. Biar gak kelewatan rekomendasi makanan enak dari rating 5. Kali ini Geng Rating 5 lagi ada di daerah Lengkong, Bandung. Di daerah Lengkong ini tuh emang terkenal banget dengan surganya makanan. Salah satu makanan viral yang terkenal di daerah ini adalah sambal bakar lengkong. Penasaran kan kira-kira apa sih sambal bakar lengkong itu? Cus, kita ikutin Audi. Sambal. Aduh, tapi kalau yang ini bukan lagunya Ayu Ting Ting. Ini sambal yang benar-benar fenomenal. Ini adalah sambal bakar lengkong yang viral banget di Bandung. Di depan aku udah ada ini ya, ayam goreng. Ya, ayam goreng ini spesial banget karena dengan sambal gami dan disajikan di atas cobek tanah liat. Udah gitu, ayamnya ini bukan ayam negeri guys, tapi ini ayam pejantan tangguh. Jadi dia kecil ayamnya, tapi pasti bumbunya itu meresap sampai ke dalam karena dagingnya nggak terlalu besar. Tuh. Nah sobat makan, kalau mampir ke warung ini dan pesan menu sambal bakar, sobat makan langsung dapat free potongan terong, tahu dan juga tempe loh. Jadi kalau datang ke sini nggak bakalan rugi deh. Terus di samping aku, apa nih yang hijau-hijau? Sekilas mata seperti kangkung ya, tapi ini bukan kangkung. Ini adalah sayuran khas Sunda. Jadi kalau di Sunda itu suka banget yang namanya jukut.
Pantesan aja ya sobat makan, warung ini tuh bisa viral banget. Tuh, lihat aja deh dari ayamnya, terus sambelnya. Aduh, itu tuh menggoda banget loh. Makin penasaran sama rasanya gak sih? Kasih tahu dong, Audi, gimana rasanya? Nih, aku mau belah dulu ayamnya. Aduh, aku paling suka banget sih ayam yang kecil kayak gini karena garing banget, crispy sampai ke dalam. Wow, gampang banget loh dibelahnya. Kita cobain ya. Sekarang kita cobain pakai sambelnya. Ini adalah sambal gami. Coba ya, kita landingkan. Eits, tapi belum ke Bandung namanya kalau belum cobain jukut alias selada air. Jukut ini dimasak sebentar aja sobat makan agar menjaga tekstur dan juga rasa dari jukutnya sendiri. Menurut Audi rasa jukutnya gimana ya? Gimana sih rasa jukut kalau digoreng itu? Ada-ada aja Audi ngalahin. Rasanya tuh ini kayaknya dikasih garam ya, jadi kayak rasanya tuh asin, ada sedikit rasa-rasa micinnya. Sekarang di depan mata aku udah ada nasi uduk. Kita makan ya. Kita campur semuanya. Nih, habis itu kita kasih jukutnya juga. Lalu kita colek. Puas nyobain sambal bakar gami yang super nampol banget, ditambah ayamnya yang juicy dan juga jukut yang bikin gak berhenti makan. Penasaran gak sih? Kira-kira penilaian Audi kayak gimana ya? Cus, Audi kasih tahu aja deh. Menurut aku, sambal bakar lengkong rasanya rating 5.